Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Aprilia Putri. Di sini saya akan mendemonstrasikan tutorial pembuatan program untuk website Blast Collection yang akan menggunakan tools Sublime Text, Exam. Untuk database-nya saya menggunakan localhost PHP MyAdmin dan juga saya menggunakan framework CI dan konsep MVC untuk pembuatan programnya. Selanjutnya yang pertama kita akan harus membuka aplikasi Sublime Text-nya dulu. Selanjutnya setelah membuka aplikasi Sublime Text-nya, kita buka di folder kita akan ekstrak dulu dari RAR dari Blast Collection ini. Nah, untuk ekstraknya kita harus menaruh di C, exam, lalu di htdocs. Nah, setelah diekstrak seperti ini, kita buka foldernya di Sublime Text-nya. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita bisa melihat folder-folder yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan konsep MVC. Bisa lihat sini ada controller, ada model, dan ada view. Konsep MVC ini yang pertama ada model. Nah, model ini akan menghubungkan model-model bisnis dengan database data di database-nya. Di sini ada fungsi insert, update, delete. Pada fungsi view ini akan ditampilkan kode-kode untuk tampilan di websitenya. Selanjutnya ada controller yang berfungsi untuk memproses aplikasi dan mengatur hubungan antara model dengan view dengan class dan fungsi-fungsi yang akan memproses permintaan dari view dan model untuk programnya. Selanjutnya kita harus membuka config database-nya. Kita harus membuka config-nya. Nah, di sini kan dia masih Blast Collection 2. Kita lihat di htdocs kita namanya Blast Collection 2. Maka di sini base URL-nya nggak usah diganti karena kita juga namanya Blast Collection 2. Selanjutnya kita buka database-nya. Nah, untuk database ini masih kosong ya, maka untuk membuat database-nya kita buka di localhost PHP MyAdmin. Nah, yang pertama kita harus lakukan itu kita harus mengaktifkan exam-nya. Kalau sudah start seperti ini, kita langsung buka di localhost. Nah, di sini kita ketikkan localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan membuat database dengan klik new. Nah, kita namain misalkan Blast Collection. Nah, di sini kita langsung aja import dari database yang sudah ditaruh. Nah, di sini kita langsung aja import database-nya dari file yang sudah dilampirkan di dalam folder Blast Collection. Nah, setelah diimport maka akan muncul tabel-tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengisi untuk grupnya. Di sini kita akan mengisi ID-nya insert 1 untuk admin, lalu kita bikin juga 2 untuk customer. Nah, selanjutnya untuk invoice akan muncul bila kita sudah membuat websitenya. Untuk order, produk juga, toko session, dan usernya ini bisa kita tambahkan di sini. Misal kita akan membuat untuk admin, ID-nya 1, username-nya admin, password-nya kita buat admin, grupnya 1 karena dia adalah seorang admin. Nah, selanjutnya
kita tambahkan lagi, kita insert untuk username customer, passwordnya customer. Untuk grupnya 2 karena dia akan mengambil level sebagai customer. Selesai. Nah, setelah membuat database-nya, kita masukkan ke dalam programnya lagi. Di dalam database di sini kita masukkan untuk database-nya dengan nama yang sama dengan yang kita buat di HPMyAdmin ini atau Blast Collection. Nah, selanjutnya setelah seperti ini maka kita akan simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke program yang ada di dalam website ini. Yang pertama kita buka untuk invoice ini, kita ada class invoice untuk mendapatkan data-data invoice dan memasukkan data invoice ke database-nya. Nah, pada invoice ini programnya akan mengecek session-nya. Apabila dia merupakan grup 1 atau admin, maka dia akan langsung load ke model order dan menampilkan detail-detail dari invoice-nya. Selanjutnya kalau dia bukan 1, maka akan muncul error sorry you're not login, maka dia akan langsung redirect ke loginnya. Selanjutnya dia akan meload model order. Untuk view-nya dia akan menggunakan view all invoice dan view all invoice detail untuk detailnya. View all invoice dan view all invoice detail. Nah, untuk view all invoice ini akan ada tabelnya, yaitu invoice ID, date, due date, status, dan action. Dan ini untuk mengambil data-data dari database-nya. Selanjutnya di sini ada view invoice detail. Ini akan menampilkan item yang diorder secara detail dari invoice yang ada. Di sini ada produk ID, produk name, quantity, price, subtotal. Nah, di sini cara penghitungan subtotalnya didapatkan dari KTY dikali dengan price, maka akan muncul hasil subtotal. Ini akan ditampilkan dalam tabel-tabel ini. Selanjutnya selain invoice ini kita ada class produk. Dalam class produk ini kita akan memunculkan produk-produk yang akan diisikan oleh admin. Nah, di sini yang pertama dia mengecek sessionnya juga sama. Apabila di admin maka dia dapat langsung akses untuk backend-nya untuk view all product. Selanjutnya di dalam admin juga bisa upload, bisa dilihat query untuk melakukan uploadnya. Jika file gagal diupload maka akan kembali ke view backend ke form tambah produk. Nah, jika file berhasil diupload maka akan dilanjutkan ke query insert untuk dimasukkan ke database-nya. Selanjutnya ada update. Di sini query untuk melakukan update. Selanjutnya ada di sini query untuk melakukan delete. Selanjutnya di produk ini juga dia akan memanggil view backend dari view all products, backend from tambah produk, dan backend from form edit product. Serta di sini juga akan memanggil model produk. Nah, kita buka model produknya. Nah, di sini dalam class model product ada function untuk find, create, update, dan delete yang menghubungkan ke database-nya. Nih, soalnya db insert, ini db update, ini db delete. Selanjutnya ada tadi form untuk edit produk, tambah produk, dan view all products yang akan dihubungkan oleh controller produknya. Nah, di sini di dalam view all product juga dituliskan tabel-tabel yang akan ditampilkan, yaitu product name, product image, product
price dan stock. Ini untuk form tambah produk sama, cuman di sini kita bisa ada form untuk input produknya. Selanjutnya pada form update produk sama saja dengan add product, cuman bedanya di sini di atasnya dilakukan pengecekan dulu untuk ID-nya apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada dia melakukan update, kalau belum ada dia melakukan add product. Selanjutnya ada class untuk login. Class untuk login ini dibuat untuk form validasi loginnya, untuk menampilkan view from login, model user, untuk mengecek apakah dia user sudah terdaftar atau belum. Nah, jika sudah terdaftar dan username dan passwordnya match dengan yang ada di database, maka dia akan diproses. Apabila case 1 dia adalah admin, case 2 dia adalah customer. Untuk case admin dia langsung redirect ke dalam laman products. Kalau untuk customer langsung ke base URL-nya atau kita buat di sini home. Selanjutnya ada function logout untuk melakukan logout. Nah, selanjutnya di sini ada function order. Function order ini digunakan untuk sebagai function yang menampilkan model order. Selanjutnya di sini juga akan melakukan proses. Jika selesai maka dia akan muncul order view order sukses. Kalau dia gagal maka dia akan muncul error failed to process your order, please try again. Selanjutnya jika sukses dia akan muncul ke view order sukses ke sini. Selanjutnya di sini ada class untuk welcome. Nah, class welcome ini merupakan base URL-nya, di mana di sini akan mempunyai function index untuk welcome message, menampilkan welcome message. Welcome message-nya ini akan menampilkan tampilan halaman awal berupa produk-produk yang dijual serta pembelian. Selanjutnya di dalam welcome ini juga sudah bisa add to cart, menambahkan ke dalam keranjang, bisa view cart, bisa clear cart. Selanjutnya untuk order, di sini ada model order untuk memproses ordernya dan memasukkan data-data order ke dalam database order. Nah, di sini ada model user. Model user ini yang tadi akan dihubungkan kepada controller login dan order yang akan mengecek database dari user, di mana username-nya dan password-nya akan dicocokkan. Selanjutnya dalam view backend ini ada admin menu untuk menampilkan menunya. Selanjutnya ada from edit product, tambah produk, all invoice, all product, dan view invoice detail. Nah, selanjutnya di layout ini ada top menu. Nah, top menu ini yang akan dimunculkan di dalam programnya, di atas program, di mana di sini yang pertama ada ada menu untuk home, ada menu untuk melihat kartnya atau keranjang belanjanya, yang akan menunjukkan inside card-nya, yang dimana di sini akan memunculkan total item dan itemnya. Selanjutnya ada juga menu untuk login dan logout. Nah, di sini juga dia akan mengecek sessionnya. Apabila dia sudah login, maka dia akan ditulis UR langsung di session user data username. Jika dia adalah admin maka dia akan tulis admin, atau jika dia customer akan tulis customer atau nama-nama dari customernya. Selanjutnya di sini bisa login dan bisa logout. Nah, selanjutnya di layout ini di dalam view juga ada form login. Untuk loginnya di sini ada form username dan form password, serta ada checkbox remember me dan ada button sign in. Selanjutnya ada order sukses, ini untuk menampilkan notifikasi jika order sukses. Show card di sini untuk menampilkan keranjang belanja, dan welcome message untuk menampilkan produk-produk di dalam home, untuk home di dalam websitenya. Selanjutnya setelah kita buat programnya seperti ini, kita bisa mengeceknya di dalam localhost blast collection 2 sesuai dengan blast URL yang kita buat. Nah, jika
pertama kita buka, maka dia akan muncul seperti ini. Ada home, inside card, dan login. Nah, yang pertama kita akan coba login sebagai admin. Nah, di dalam login admin ini seperti yang tadi dibuat, di sini ada ID, product name, product image, price, stock, dan add product. Nah, di dalam add product ini kita bisa add product, misal kita buat baju. Nah, deskripsinya misal inilah baju perempuan. Price-nya kita buat misal 50.000. Stoknya 12. Nah, untuk produk image-nya kita bisa choose file dari folder kita. Nah, di sini saya udah menyimpan foto ini. Kita save. Nah, maka dia akan muncul produk seperti ini. Di sini juga untuk admin mempunyai akses untuk edit dan delete. Selanjutnya kita cek di database-nya, maka di sini produk akan muncul produknya, yaitu ada baju perempuan sesuai dengan yang kita inputkan tadi dalam webnya. Selanjutnya kita coba untuk login sebagai user. Ini namanya customer, passwordnya sama. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah baju yang sudah diinput oleh adminnya tadi. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi atau buy. Kita lihat dia langsung masuk ke cart-nya. Kita bisa clear cart, continue shopping, bisa check out juga. Nah, jika kita check out, maka dia akan muncul notifikasi thank you, your order being processed. Selanjutnya kita coba logout, kita masuk lagi sebagai admin. Nah, maka di sini kita bisa lihat invoice dari checkout dari customer yang sebelumnya dilakukan oleh customer. Nah, kita bisa lihat juga detail dari produk yang di checkout oleh customer tersebut sesuai dengan table-table yang kita susun di query di dalam sublime text tadi. Selanjutnya kita cek lagi di dalam database-nya apakah sudah masuk. Nah, di dalam database-nya kita lihat invoice-nya sudah ada invoice dari pembelian yang ini sudah masuk ke database-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa edit statusnya jika dia sudah dibayar atau sudah expired. Di sini misal saya buat dia sudah dibayar atau paid. Nah, maka di sini juga akan berubah dia menjadi paid statusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba edit ini baju 1. Save. Nah, maka ini produk name-nya akan keganti. Begitu juga dengan database-nya, kita cek. Ini name-nya akan diganti menjadi baju 1. Selanjutnya dalam query-nya juga bisa melakukan function delete. Kita tes. Kita coba cek di database-nya. Nah, di sini tidak ada baju apapun. Tidak ada produk apapun di dalam database-nya sesuai dengan yang ada di dalam website-nya. Nah, sekian pembahasan saya tentang program yang digunakan di dalam website Blast Collection ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.